Di sebuah gang sempit yang sering luput dari perhatian orang, berdirilah sebuah rumah kecil. Dari dalam rumah itu terdengar suara tek, 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 mesin jahit yang lama seakan berjuang untuk hidup. Dan di balik suara itu ada seorang pria bernama Ardi, seorang penjahit sederhana yang hidupnya dipenuhi cerita yang jarang diketahui dunia. Hari ini kita akan mengikuti langkahnya. Langkah-langkah yang penuh luka, air mata kegelapan, tapi juga harapan keteguhan dan keajaiban kecil yang tumbuh di antara benang-benang hidupnya. Ardi lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya seorang buruh bangunan yang kerap pulang dengan punggung pegal dan tangan kapalan. Ibunya seorang penjual sayur yang kadang menjahit kecil-kecilan untuk tetangga dekat. Ardi masih ingat ketika usianya 12 tahun, ia sering melihat ibunya menambal baju orang sambil tersenyum. Senyum itu bukan karena hidup mudah, tapi karena ia percaya bahwa keahlian sekecil apapun bisa menjadi penyelamat suatu hari nanti. Suatu malam, ibunya berkata kepadanya, "Ardi, kalau kamu punya keterampilan, kamu gak akan takut sama hidup. Mesin jahit ini mungkin tua, tapi kalau kamu mau belajar, dia bisa menjadi pintu masa depanmu." Mesin jahit tua itu sering macet, suaranya berisik. Namun ketika Ardi memegangnya pertama kali, ia merasa seperti sedang menyentuh sesuatu yang besar. Tapi kebahagiaan masa kecil itu tidak bertahan lama. Ibunya jatuh sakit dan kondisi ekonominya membuatnya tidak bisa mendapatkan pengobatan yang layak. Ardi remaja hanya bisa melihat ibunya terbaring lemah. Dan pada suatu malam yang sunyi, ibunya pergi untuk selamanya. Yang tersisa hanya mesin jahit tua dan kenangan. Kematian ibunya membuat kehidupan Ardi berubah drastis. Ayahnya kehilangan semangat bekerja dan mulai terjerat hutang. Ardi harus memilih melanjutkan sekolah atau bekerja. Ia memilih bekerja. Di usia 16 tahun, ia menjadi kuli panggul di pasar. Punggungnya sering sakit, tapi ia tetap tersenyum. Setahun kemudian, ia bekerja cuci motor, lalu menjadi buruh pabrik demi mencicil utang ayahnya. Namun setiap malam, Ardi duduk memandangi mesin jahit peninggalan ibunya. Ia mencoba memperbaiki, mencoba menjahit, namun selalu gagal. Tetangganya sering mencibir. "Ardi, zaman sekarang gak bisa hidup dari jahit. Cari kerja lain saja." Komentar itu menyakitkan, tapi suara ibunya selalu muncul di ingatannya. "Keterampilanmu bisa menyelamatkanmu, nak." Saat usia 20 tahun, Ardi bekerja sebagai buruh angkut kain di sebuah toko tekstil. Suatu hari, ia terlihat memperbaiki sobekan pada celana kerjanya. Hasilnya rapi, meski ia hanya menggunakan jarum dan benang murah. Itu menarik perhatian seorang penjahit tua, Pak Darman, yang kebetulan membeli kain di sana. Pak Darman mendekat dan berkata, "Anak muda, tanganmu bagus, kamu punya bakat, mau belajar di tempat saya." Mata Ardi berbinar, ia mengikuti Pak Dharma ke kios kecilnya. Kios tua, tak terlalu besar, tapi penuh alat jahit dan pengalaman. Di sana, Ardi belajar membuat pola, mengukur badan, menjahit halus, hingga melayani pelanggan. Untuk pertama kalinya, ia merasa punya arah hidup.
Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Suatu malam, kios Pak Darman kebakaran akibat korsleting listrik. Semuanya habis terbakar. Dan Ardi kembali ke titik nol. Setelah kios terbakar, Ardi kehilangan pekerjaan. Yang lebih buruk lagi, ayahnya semakin sakit hingga membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar. Semua tabungan Ardi habis. Ayahnya tak lama kemudian meninggal. Meninggalkan hutang yang harus Ardi bayar seorang diri. Ardi jatuh ke lembah paling gelap dalam hidupnya. Ia mulai berpikir, apakah aku memang ditakdirkan gagal? Bahkan ia berniat menjual mesin jahit tua ibunya. Ketika ia mengangkat mesin itu, sebuah kain kecil jatuh dari baliknya. Kain itu berisi tulisan tangan ibunya. Untuk masa depan Ardi. Air matanya jatuh. Ardi menggenggam kain itu kuat-kuat. Ia sadar, ia tidak boleh menyerah. Aldi memulai usaha dari rumah kecilnya. Ruang tamu ia sulap menjadi tempat jahit sederhana. Ia menerima order kecil-kecilan, potong celana, permak kemeja, menambal jeans robek. Mesin jahit peninggalan ibunya kembali hidup meski sering macet. Aldi mencetak selembaran dan membagikan ke kompleks sekitar. Ia membuka akun media sosial, memotret hasil jahitannya yang sederhana. Awalnya pelanggan sering komplain, "Mas, kok jahitannya kurang rapi? Mas, kok lama jadinya?" Ardi menangis diam-diam setiap malam, tapi ia harus terus berlatih. Ardi mengikuti kursus online gratis, belajar teknik baru, mempelajari pola baju modern, bahkan belajar desain. Sedikit demi sedikit hasil jahitannya membaik. Orang mulai percaya padanya. Setelah 1 tahun penuh perjuangan, tabungan Ardi cukup untuk membeli mesin jahit baru. Mesin itu mengubah segalanya. Hasil jahitannya jadi lebih rapi, lebih cepat, dan jauh lebih kuat. Pelanggan mulai kembali, review di media sosial membaik. Ardi mulai membuat video transformasi. Baju lama menjadi baru, hoodie custom. Celana bukan sekedar dipotong tapi diberi desain stylish. Beberapa videonya viral, orang mulai mengenal Ardi Taylor. Kemudian ia mempekerjakan 1 orang karyawan pertamanya. Dan dari situlah orderan mulai membanjiri Ardi Taylor. Ardi berhasil menyewa ruko kecil. Di depannya papan nama sederhana bertuliskan Ardi Taylor. Jahit cepat dan rapi. Ia membeli mesin obras, mesin bordir, dan perlengkapan lebih profesional. Ia mulai menerima orderan besar, seragam kantor, kaos komunitas, baju olahraga, hingga pakaian adat. Ia memperbaiki kemasan, membuat logo, dan memperluas pasaran ke Shopee dan TikTok Shop. Namun di tengah kesuksesan awal, muncul kompetitor yang iri. Mereka menjelek-jelekan hasil kerjanya, mengatakan Ardi meniru desain orang lain, pekerjaannya buruk, atau harganya tidak wajar. Tapi Ardi tetap tenang. Ia tahu kualitas akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ardi akhirnya membuka workshop besar dengan 12 karyawan. Mesin jahit berjajar rapi, pekerja tersenyum, dan pelanggan datang dari berbagai kota. Ia mulai mengadakan pelatihan gratis untuk ibu-ibu di sekitarnya, agar mereka bisa mandiri secara ekonomi. Brandnya semakin dikenal sebagai tempat jahit terpercaya dan modern. Di sudut ruang kerjanya, ada satu benda yang ia selalu jaga. Mesin jahit tua peninggalan ibunya. Benda itu tak lagi digunakan tapi menjadi pengingat bahwa semua ini
dimulai dari perjuangan kecil seorang anak yang kehilangan segalanya. Inilah perjalanan Ardi, dari benang lusuh, kemiskinan, kehilangan, rasa sakit, dan air mata. Ia membangun mimpi yang dahulu bahkan tidak berani dia ucapkan. Perjalanan ini bukan hanya tentang menjadi penjahit, tapi tentang tidak menyerah saat dunia seolah memaksamu berhenti. Karena pada akhirnya, bukan seberapa cepat kita mencapai mimpi, tapi seberapa kuat kita bertahan untuk terus menjahitnya.